Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Materi Matematika Sekolah Dasar bersama Bu Edna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keliling bagian lingkaran. Sebelum ke materi, jangan lupa subscribe. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kita lihat rumus keliling bagian lingkaran. Rumus keliling bagian lingkaran sama seperti pembahasan ketika kita mencari keliling lingkaran yang utuh, yaitu ada dua. Yang pertama adalah 2πr kali besar lingkaran ditambah D. Jika kita perhatikan rumus ini, awal dari rumus ini adalah rumus dasar dari keliling lingkaran, yaitu 2 kali pi kali r. Namun karena sekarang bentuknya tidak utuh, maka rumus ini kita lanjutkan dengan dikalikan dengan besar lingkarannya. Nanti kita sesuaikan dengan besar lingkarannya sebesar apa. Lalu jika sudah selesai dikalikan, kita tambahkan dengan panjang diameternya. Karena pada bentuk lingkaran yang tidak utuh pasti ada garis diameternya di sana. Maka setelah kita kalikan, kita tambahkan dengan panjang diameternya. Atau bisa juga dengan rumus yang kedua, yaitu pi kali d kali besar lingkaran ditambah d. Yaitu kita lihat pi kali d ini adalah rumus dasar seperti kemarin. Jika lingkarannya utuh, kita tetap pakai. Namun karena bentuknya tidak utuh saat ini, maka dikalikan dengan besar lingkarannya seperti tadi. Nanti kita sesuaikan besarnya berapa besar lingkaran itu, lalu ditambahkan d-nya. Nah, kita ingat kembali keterangannya bahwa pi itu adalah nilai bilangan tetap, yaitu yang bernilai 22/7 atau bisa juga dengan 3,14. Nanti dalam penggunaannya kita sesuaikan. Jika soalnya kelipatan 7 atau bisa dibagi 7, maka agar mudah kita berhitungnya, kita lebih baik pakai pi-nya yang 22/7. Namun jika soalnya bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7, maka pi yang kita pakai adalah 3,14. Lalu dengan R itu adalah jari-jari. Ingat, jari-jari adalah panjang garis yang ada di lingkaran yang dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Kemudian ada D itu adalah diameter. Diameter yang panjangnya dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran di seberangnya melewati titik pusat. Kita ingat rumusannya ya. Kita pakai dalam pembahasan soal. Oke, kita mulai pembahasannya dalam contoh soal pertama. Kita lihat ada sebuah lingkaran yang di dalamnya ada garis yang tertulis angka 21 cm. Maka dipertanyakan keliling lingkaran di samping adalah berapa kelilingnya. Nah, untuk menjawab keliling lingkaran di samping ini, maka kita definisikan, kita amati apa bagian-bagian yang ada dari lingkaran ini. Kita cari tahu apa yang diketahui. Diketahui, yang pertama adalah besar lingkarannya. Besar lingkaran ini adalah sebesar 3/4 bagian. Kenapa 3/4? Karena kalau kita bayangkan lingkaran ini adalah sebuah lingkaran utuh, kemudian dibelah menjadi 4, tapi satu bagian itu hilang. Jika satu bagiannya hilang, 1/4-nya hilang, berarti bagian-bagiannya adalah tinggal tersisa 3/4 bagian. Berarti besar lingkaran ini adalah 3/4 bagian. Dengan R sepanjang 21 cm, 21 cm ini adalah R-nya ya, karena panjangnya dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Dan D-nya adalah 42 cm. Dari mana D-nya 42? Kita lihat R-nya 21. Ingat, panjang diameter adalah 2 kali dari jari-jari. Kita jari-jarinya 21, berarti diameternya adalah 2 kali dari 21, yaitu 42 cm. Maka kita definisikan apa yang diketahui, kita mulai bisa menjawab. Jawabnya adalah kita
kita mulai gunakan rumusnya. Keliling 3/4 lingkaran sama dengan 2πr kali besar lingkaran ditambah D. Kita coba pakai rumus yang pertama ya, 2πr, karena dalam soal ini ada R-nya, berarti kita pakai yang 2πr. Maka tinggal kita masukkan angka-angkanya, sama dengan 2 pi, berarti dikali pi-nya kita lihat karena di sini angka yang akan kita hitung 21, R-nya 21 adalah kelipatan dari 7 atau bisa dari 7, maka pi-nya kita pakai yang 22/7 dikali dengan R-nya kita ambil, R-nya 21, kemudian dikali dengan besar lingkarannya adalah 3/4, kemudian ditambah dengan D-nya adalah 42. Masukkan semua angka-angkanya, maka sama dengan kita hitung kembali. Nah, untuk menghitungnya proses yang menambah nanti ya belakangan, berarti kita kasih penguatan, berarti ini kita tulis saja, berarti ini kita cari terlebih dahulu ya. Kita cari terlebih dahulu 2 kali 22/7 dikali 21 dikali 3/4. Maka kita mulai berhitung. Untuk memudahkan berhitungnya, kita perkecil angka yang bisa dibagi per 7, artinya dibagi 7. Ada angka yang dibagi 7. Kita perkecil saja, 7 dibagi 7 menjadi 1, di 21 bisa dibagi 7 berarti menjadi 3. Nah, lanjut lagi, per 4. Berarti dibagi 4. Kita lihat ada angka yang bisa sama-sama dibagi dengan 4. 4 dengan 2, atas dengan bawah ya. 2 dengan 4 bisa sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 menjadi 1. Ya, 4-nya dibagi 2 menjadi 2. Kita cek lagi, ada lagi yang bisa berkecil. Ini 22 dengan 2 bisa sama-sama dibagi 2. 2-nya dicoret lagi menjadi 1. 22-nya dibagi 2 menjadi 11. Ada lagi yang bisa dihitung? Tidak ada. Berarti kita tidak lagi menghitung 2 kali 22 dikali 21 dikali 3, tapi kita menghitung 1 dikali 11 adalah 11. 11 dikali 3 menjadi 33. 33 dikali lagi dengan 3, maka menjadi 99. Pernya tinggal 1 kali 1. Kita kali 1 tadi dikali semua ya, 1 kali 11 dikali lagi dengan 3 dikali lagi dengan 3, maka hasilnya 99. Pernya bukan lagi 7 dengan 4, tapi 1 kali 1, berarti 1 kali 1 adalah 1. Baru ditambah, perkalian sudah selesai dengan diameternya yaitu 42. Maka sama dengan 99/1, artinya 99 dibagi 1 yaitu tetap 99 ditambah dengan 42, maka sama dengan 99 ditambah 42 adalah 141 cm. Oke, seperti itu. Kita lanjut dengan contoh soal yang kedua. Ditanyakan, berapakah keliling lingkaran tersebut? Kita perhatikan di samping ada sebuah lingkaran yang berbentuk seperti ini. Maka untuk menjawab berapakah kelilingnya, kita cari tahu apa yang diketahui. Yang diketahui yang pertama adalah besar lingkarannya. Besar lingkaran yang bentuknya seperti ini adalah besarnya adalah 1/4 lingkaran. Karena kalau kita bayangkan ini adalah sebuah lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian dan ini hanya 1/4-nya. Kemudian dengan panjang R 42 cm, ini ada garis dari pusat ke tepi sepanjang 42 berarti R-nya, dan D 84 cm. Dari mana D-nya? Ingat, D itu panjangnya adalah 2 kali dari jari-jarinya dari R. Kalau R-nya 42, maka D-nya adalah 2 kali dari 42, yaitu 84.
kita sudah mendefinisikan apa yang diketahui, maka kita jawab. Keliling seperempat lingkaran sama dengan, kita coba pakai rumus yang kedua, yaitu Pi kali D kali besar lingkaran ditambah dengan D. Maka sama dengan, kita masukkan angka-angkanya. Sama dengan Pi. Pi-nya kita lihat akan dikalikan dengan D. D-nya adalah 8. 8 itu termasuk lipatan 7, bisa dibagi 7. Jadi Pi-nya yang kita pakai adalah 22/7 dikali D. D-nya adalah 84. Kemudian dikali dengan besar lingkaran. Besar lingkarannya adalah 1/4. Ditambah dengan D. D-nya adalah 84. Nah, untuk menghitungnya seperti tadi, kita fokus kepada perkaliannya terlebih dahulu. Kita dikurung. Maka sama dengan, kita kalikan semua yang di atas. Tapi sebelum dikali, kita cek apakah ada yang bisa saling membagi dengan di bawah. Kita lihat per 7 dibagi 7. 84 bisa dibagi 7, sama-sama bagi 7. 7 dibagi 7 menjadi 1. 84 dibagi 7 itu adalah 12. Nah, kalikan lagi. Per 4, oh berarti dibagi 4. Ada nggak yang bisa saling membagi dengan 4? Oh, 4 dengan 12 bisa dibagi. 4 dibagi 4 menjadi 1. 12 dibagi 4 menjadi 3. Nah, sudah tidak ada, tinggal kita kalikan. Berarti yang kita kali adalah 22 dikali 3, yaitu 66 dikali dengan 1. Maka sama dengan 66 per 1. Lanjutkan ditambahkan dengan diameter, nanti ditambah dengan 84. Maka sama dengan 66 per 1, artinya 66 dibagi 1 yaitu tetap 66, ditambah dengan 84. Maka hasil akhirnya adalah 150 dengan satuan sentimeter. Oke, seperti itu. Oke, kita lihat dengan contoh soal yang terakhir. Ada sebuah cerita, Andi berlari mengelilingi sebuah taman yang berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 150 meter. Berapa panjang taman yang dikelilingi Andi tersebut? Untuk menjawabnya, kita langsung cari tahu apa yang diketahui. Yang pertama adalah besar lingkarannya, yaitu 1/2 atau setengah lingkaran. Kemudian yang kedua adalah diketahui diameternya, D-nya, yaitu 150 meter. Maka bisa kita jawab. Keliling setengah lingkaran sama dengan, kita pakai rumus yang kedua, Pi kali D kali besar lingkaran ditambah D. Maka sama dengan, kita masukkan angka-angkanya, sama dengan Pi. Pi-nya di sini akan dikalikan dengan D. D yang ini adalah 150 meter. 150 itu bukan lipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Berarti untuk memudahkan Pi-nya yang kita pakai adalah Pi yang kedua, yaitu 3,14 dikali dengan D. D-nya 150 dikali dengan besar lingkarannya. Besar lingkarannya adalah 1/2 ditambah dengan D-nya, yaitu 150. Maka sama dengan, kita cari hasilnya. Kita utamakan yang dikalikan dulu, yang ditambahnya belakangan. Kita kalikan ini. Nah, sebelum kita kali, berarti kita kalikan semua nih. 3,14 dikali 150 dikali 1. Namun sebelum dikali, kita cek per 2. Berarti dibagi 2. Ada yang bisa diperkecil dengan 2? Dan 150 dibagi 2. Berarti 2 dibagi 2 menjadi 1. 150-nya dibagi 2 menjadi 75. Berarti sudah kita kalikan. Berarti bukan lagi 3,14 dikali 150, tapi 3,14 dikali 75. Nah, untuk menghitung perkaliannya, kita menghitung desimal, anggap aja seperti perkalian biasa. Anggap saja tanda koma tidak ada atau kita titikkan.
lagi, anggap saja kita buat coretan 314 dikali dengan 75. Maka kita kalikan. Kita mulai kalikan dengan yang 5. 5 kali 4 20, tulis 0 simpan 2. 5 kali 1 5 tambah 2 menjadi 7. 5 kali 3 15. Lanjut angka yang kedua, 7 kali 4 28, maju 1 langkah, tulis 8 simpan 2. 7 kali 1 7 tambah 2 menjadi 9. 7 kali 3 21. Maka ditambah 0 5 15 simpan 1 15 5 simpan 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3 2. Berarti 2 3 5 5. Jangan lupa tadi kita menitip koma, 2 angka di belakang koma, maka pada hasilnya pun harus 2 angka di belakang koma. Jadi dari belakang 1 2, ini 2 angka di belakang koma, hasil koma. Maka hasilnya adalah 235,50. Kosong di belakang koma boleh tidak dituliskan, tidak berfungsi, berarti boleh kita tambahkan koma 5. Jadi 235,5. Selesai perkaliannya, baru ditambahkan. Ditambah dengan 150. Maka sama dengan, untuk penjumlahan desimal, kita buat coretan lagi, hati-hati dengan desimal. 235,5 ditambah dengan 150. Ini adalah bilangan bulat biasa. Biar kita tidak rancu, boleh 150 ini kita anggap di belakangnya ada koma 0 supaya bisa dituliskan tanda koma 0. Jadi meletakkannya di sini 150,6. Kita anggap ya hanya untuk pelurusan tanda koma supaya tidak salah nilai tempatnya. Maka kita tambahkan seperti biasa. 5 tambah 05, koma turun tambah koma, 5 tambah 05, 3 tambah 5 adalah 8, 2 tambah 1 adalah 8. Nah, hasil akhirnya adalah 385,5. Kita lihat satuannya. Nah, selesai sudah pembahasan kita. Selesai sudah pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Silahkan share jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.